What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. This is Elaboration TV. Channel yang nanti bakalan tetap ngobrol sebuah isu pendidikan. Nah, untuk kali ini, session kali ini kita bakalan melakukan sesi podcast. Ya mungkin ini ada salah satu program di YouTube-nya Elaborasi yang mungkin sering ada karena mungkin kita perlu bertukar pikiran. Ya, namanya problem di dunia pendidikan itu nggak bisa diselesaikan dengan seorangan atau dengan satu organisasi saja, tapi perlu adanya kerjasama atau kolaborasi. Ya, itu yang sekarang lagi dicoba mungkin dicoba di beberapa organisasi di Indonesia, tapi nggak seluruhnya. Nah, untuk pada sore kali ini, ya mungkin sorry teman-teman, suara di audio ini agak sedikit mendengung ya karena sinyal saya tidak terlalu bagus. Tapi semoga teman-teman tetap nyaman untuk mendengarkannya sampai nanti akhir di sesi kita ini. Nah di video kali ini kita bakal ngebahas salah satu karya dari sahabat senior saya yang mungkin beliau adalah Superman-nya, ya ibaratnya kita kan mau mencontoh, ya kan? Mencontoh seseorang untuk kita tiru gitu loh. Ini adalah superhero-nya. Ya jadi nanti beliau akan cerita terkait sosial di pendidikan, dan nanti juga bakalan sharing terkait sebuah mahakarya yang dibuat sedemikian dengan bercucur keringat yang mungkin kita nggak bisa gambarkan dengan kata-kata. Yang pastinya ketika nanti kita tanya-tanya, mungkin kita bisa peroleh poin-poin apa saja yang ada di mahakarya beliau. Mungkin nanti teman-teman juga bisa tertarik untuk memperolehnya. Nah, mungkin apa mahakaryanya ini yang saya bicarakan dari awal tadi, kita nanti akan bahas di sini. Tapi buat sebelum teman-teman yang sudah nonton mengklik video ini, jangan lupa untuk nge-like, share, subscribe juga channel ini biar nanti channel ini tetap berkembang. Itu saja dari saya. Tanpa berlama-lama, mungkin sekarang kita masuk ke sesi perkenalan ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah bersama Kak Dika, biasa dipanggil oleh teman-teman relawan di Palembang. Ya, asal saya di Palembang itu biasanya Kak Dikun. Mungkin kita tanya dulu nih ya sebelum ini. Kenapa Abang? Kok tiba-tiba nama Abang tuh diplesetin jadi Kak Dikun? Why? Mungkin pernah diceritain tapi biar teman-teman yang lain tahu lah ya. Kenapa Bang? Ya. Nah kalau panggilan Dikun tuh, aku mau nyapa dulu ya. Terima kasih buat Mahathir udah ini ya, udah ngajakin aku buat kolaborasi. Kedepannya bakal kita sharing aja gitu ya. Kedepannya bakal cerita santai aja Mahathir ya. Itu. Jadi kalau tadi ada pertanyaan kenapa sih panggil Dikun? Sebenarnya kayak di awal itu saya tuh setting nama saya ketika di SMA, jenjang SMA Madrasah Aliyah tempo hari. Saya tuh setting nama saya Dik sebenarnya. Dikun. Jadi Dikun. Ya itu tuh nama apa ya? Nama istilahnya kalau di game tuh avatar atau apa gitu ya. Jadi setiap saya main tuh pakai nama Dikun kayak gitu. Kemarin saya main game online gitu, Dikun segala macam, saya setting nama Dikun. Nah tapi setelah itu ketika masuk di Madrasah Aliyah, teman-teman saya tuh manggilnya jadi Dikun gitu, jadi Dikun. Akhirnya sampai sekarang panggilnya Dikun gitu. Dan sebenarnya kun dik itu kan artinya Dika, singkat aja, jadi satu ucapan dik gitu. Nah kunnya itu berasal dari bahasa Jepang. Dulu saya suka nonton One Piece sama Naruto. Kalau Naruto versi animasinya kan, movie-nya gitu, biasanya kan Naruto Kun, Sasuke Kun gitu. Nah tiba-tiba saya kepikiran buat itu Dikun aja lah. Tapi dikasih temen lagi sama teman-teman Madrasah Aliyah tuh, katanya Dikun. Akhirnya sampai sekarang dipanggil Dikun gitu. Asal usul namanya Dikun tadi. Yang tapi, sekarang menjadi ini Bang ya, nama branding ya. Aja orang. Ya. Jadi orang gampang mengingat nama Kak Dika tuh ya, itu tadi dengan gampang menyebutnya Bang Dikun gitu ya, Kak Dikun gitu. Benar. Kata temanku juga, dia dari pondok ya, cerita kata
Dikun itu tahu bahasa Arabnya ayam betina atau jantan gitu ya. Itu mungkin ada teman-teman yang bisa bahasa Arab itu. Kok menarik ya, ayam ya. Kalau ayam jantan masih oke lah bang, tapi kalau ayam betina kayaknya agak tidak relate kayak. Oke. Tapi justru dengan nama Dikun itu orang cepat ingat loh. Iya benar. Jadi nama branding kan? Kenapa saya pakai Dikun terus? Karena waktu di kemarin kerja di Indonesia mengajar setahun itu kan. Nah yang lolos tuh ada juga teman saya satu kelompok, namanya Dika. Oh oke. Dika. Nah, jadi pas panitianya tuh atau orang officernya tuh bilang, ayo di antara kalian berdua, tetapi nih siapa yang mau ngalah antara dua Dika ini. Akhirnya aku sendiri yang ngalah, udah aku dipanggil Dikun aja gitu. Kan daripada kita dibandingin sama cewek gitu ya, Dika. Iya. Dika cewek, ada Dika cowok, ayo udahlah Dikun aja gitu. Dan nama Dika juga biasanya nama panggilan dari Andika gitu kan ya. Iya. Ya itu kayak udah umum lah gitu. Makanya saya pakai nama Dikun aja, Dikun. Oke, sip. Oke bang, mungkin kita udah cerita terkait nama panggilan uniknya dari Bang Dika. Mungkin teman-teman perlu tahu juga nih asal dan kegiatan Kak Dika sekarang apa sih? Mungkin ini agak sedikit telat kita perkenalan karena kita mengawali dari nama istilah atau nama panggilan yang sentrik ini. Mungkin sekarang Kak Dika bisa kasih tahu teman-teman kesibukan Kak Dika sekarang. Kalau kesibukan ya, sebenarnya saya tuh udah 2 tahun ini tuh menempuh kuliah lagi magister manajemen. Cuman saya agak tutupi ke teman-teman gitu. Cuman, kali ini saya ceritalah ke teman-teman bahwa saya tuh lagi menempuh studi magister di Universitas Sriwijaya, jurusan manajemen, konsentrasinya manajemen pemasaran gitu. Wow. Itu dan kebetulan sekarang ini lagi mau nunggu ujian sih, lagi nunggu ujian, jadi makanya saya umumin aja karena udah mau lulus juga. Oh juga. Berarti udah mau akhir lah bang ya, berarti sedang kompre ya. Terus selain itu lagi bikin draft juga buat buku kedua dari Praduan. Sebenarnya bukan buku kedua juga sih, buku terbaru sih. Nggak tahu ini apakah akan relate sama Praduan atau enggak gitu. Nanti aja kejutannya. Spoilernya belum boleh dulu. Oh iya. Tapi udah ada draftnya. Ada draftnya. Oke. Nah, sama freelance buat kalau misalnya ada job-job lain gitu, kayak misalnya kita ngisi jadi fasilitator atau surveyor, biasanya itu sih yang dikerjain kalau ada job-job tambahan. Oh oke. Berarti cukup sibuk ya bang ya di usia sekarang ya. Sesuai usianya lah Tir. Wah. Oke, kita nggak usah akan lanjutin karena ini udah bahas usia, kita stop di situ saja. Oke, nah mungkin tadi Kak Dika udah mulai ngasih tahu nih, udah nyentil nih, ada yang namanya tadi Kak Dika udah nyebut ada istilah Praduan. Nah, terus juga di background videonya teman-teman udah pasti tahu nih, udah ngeliat udah dari bajunya Kak Dika yang dipakai itu ada tulisan Praduan, terus backgroundnya juga ada Praduan. Apa sih yang Praduan ini? Apakah film bang atau apa? Mungkin teman-teman yang nonton juga pada penasaran kan? Terutama teman-teman yang kenal Kak Dika, mungkin ada yang pernah ngelihat, oh kok Dika ini pernah nge-share Praduan tapi nggak ngulik lebih jauh gitu. Mungkin teman-teman juga yang nonton tiba-tiba nonton terus kenal Kak Dika, wah asik nih orang yang ditonton, terus ngelihat ada tulisan Praduan di belakang tuh mungkin bertanya-tanya nih, apa bang? Mungkin bisa dikasih tahu sama teman-teman apa sih Praduan ini? Iya, Praduan itu sebenarnya akronim ya. Ada kepanjangannya Praduan itu. Kepanjangannya adalah perjalanan rasa. Oke. Pengabdian. Jadi ada singkatannya dari Praduan itu. Perjalanan rasa, dunia, pengabdian. Gitu. Nah, sebenarnya kenapa kita ngambil nama Praduan itu karena kayak Praduan itu kan sebenarnya banyak maknanya itu dalam itu tuh. Kayak Praduan tuh kayak tempat berteduh, tempat bernaung gitu. Karena pada tujuannya Praduan itu kita bikin itu bareng teman-teman. Aku, terus ada Kak Runti Huri, dia merupakan alumni Marin Cerdas. Terus juga satu lagi ilustratornya ada Kak Yuriko Prasetyo, itu alumni ini saya mengajar juga, mengajar muda itu dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan itu.
kita bertiga kayak bikin project peraduan itu, dimana kita tuh pengen merefleksikan apa sih selama 1 tahun kita di penugasan itu yang jadi guru bantu di daerah terpencil gitu tadi. Nah, kita refleksikan lewat peraduan ini tadi. Jadi pengen sebagai wadah lah untuk mengadu sebagai tempat refleksi gitu, bahwa di peraduan ini teman-teman kalau pengen lihat nostalgia tugas kemarin, ataupun teman-teman pengen dapat gambaran gimana sih penugasan kami tempo hari gitu, di situ tempat kita mengadu, tempat kita merefleksikan tugas kita sama 1 tahun tadi. Oh gitu. Jadi ini seperti spoiler ya, banyak spoiler bagi teman-teman yang mungkin nanti pengen mengabdi. Oke, mungkin sebelum ke sana orang nonton juga bingung nih, ini mengabdi dalam artian apa kan, gitu kan. Nah, mungkin yang nonton juga bingung, oh kok tiba-tiba ceritanya pengabdian. Mungkin diceritain nih Bang, maksud dari pengabdian ini mungkin kegiatan apa sih Bang yang pernah Bang lakukan sehingga ada bau-bau pengabdian yang Abang tuangkan di dalam buku peraduan ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Oke. Sebenarnya kayak kata pengabdi itu kan kayak bentuk bentuk cinta kita, bentuk bentuk ungkapan rasa suka kita, ungkapan rasa patuh kita sama orang yang kita hargai gitu, atau objek yang kita sukai tadi gitu. Nah, ini kan kayak pengabdian ini dalam artian kayak gini, kayak bukan habis sih, pas kuliah itu kan ada di Tridharma Perguruan Tinggi apa gitu. Iya benar. Kayak kita satu yang pertama itu pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Gitu, penelitian sama. Ya, I forgot Bang. Yang terakhir nih Bang. Pokoknya ada istilah pengabdian, pokoknya ada mengabdi ke masyarakat, pokoknya ada. Satu nilai dari perguruan tinggi itu kan harus mengabdi sama masyarakat lah kayak gitu. Nah, di situ kita dapat gambaran bahwa tugas kita tuh masih muda apalagi kan, untuk buat mengabdi buat masyarakat atau mengabdi orang-orang di sekitar kita gitu kan. Nah, makanya kita ngambil diksi pengabdian tadi. Nah, di sini tuh kayak habis kuliah tuh sebenarnya kita tuh ngapain sih harusnya gitu. Nah, ini ada di buku ini ada beberapa pilihan gitu harus ngapain, dan ini juga kayak kita ambil dari pengalaman teman-teman sih, bukan pengalaman aku aja gitu, tapi dari teman-teman yang sudah mengabdi, ikut program pengabdian. Program pengabdian ini sih dalam artian kayak gini, ada yayasan ataupun organisasi yang menyediakan program untuk anak-anak muda, sarjana-sarjana muda untuk ikut turut mengabdi lewat program pendidikan. Iya. Nah, program pendidikan itu apa? Jadi satu organisasi tadi bikin program bahwa akan diterima beberapa guru bantu di daerah-daerah terpencil gitu. Guru terpencil yang mana mereka itu dipilih dari sarjana-sarjana yang dari berbagai latar belakang lah. Jadi nggak harus dari pendidikan, nggak harus dari ekonomi, nggak harus dari hal-hal yang terkait dengan ilmu-ilmu untuk mengajarkan kayak gitu. Tapi umum gitu. Untuk jadi guru bantu daerah pelosok tadi. Nah ternyata ini ya teman-teman udah jelas ya, pengabdian yang maksud Kadika tuh yang seperti ini. Nah, akhirnya dari pengalaman Kadika tadi yang pengabdian dirangkumlah. Tapi tadi dari yang disampaikan oleh Kadika, cerita yang ada di peraduan ini nggak hanya yang dialami sama Kadika aja, tapi banyak orang juga yang pernah melakukan pengabdian. Ya itu yang disampaikan dari Kadika tadi, mungkin itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita mulai masuk nih ke peraduan yang sebenarnya. Jadi mungkin tadi udah kita jelaskan terlebih dahulu mungkin ya teman-teman, apa yang dimaksud dengan peraduan, terus kenapa jadinya peraduan ini, disebabkan oleh apa kan gitu kan. Dan itu tadi udah disampaikan oleh Kadika. Nah, sekarang mungkin kita masuk ke peraduan dalam bentuk buku ternyata Bang peraduan ini ya. Nah, buku ini yang tadi di awal tadi sudah dijelaskan sama Kadika. Ini ada sebagai gambaran ketika teman-teman yang kebingungan ya. I think orang banyak tidak mau bergerak tuh biasanya yang pertama ya, problem pertama yang saya rasakan juga awal-awal dulu ya, kita nggak ketahui kurangnya informasi. Nah, dengan adanya buku peraduan mungkin
informasi terkait pengabdian ya, ke masyarakat dalam bentuk beragam mungkin itu bisa teman-teman dapetin di Peraduan. Nah mungkin sebagai penulisnya, nah, mungkin bisa cerita sedikit sih Bang, part di mana sih di buku Peraduan itu yang mungkin menarik dan bisa relate dengan apa yang kita bahas sekarang ya, kayak gitu kan. Yang kita bahas kan dari perihal pengabdian. Nah mungkin di part buku itu ada sih, mungkin ada cerita yang menarik untuk menggambarkan pengabdian ini. Jadi teman-teman yang nonton ini makin tertarik lagi gitu loh untuk ngebacanya ya gitu Bang. Khususnya teman-teman yang mungkin gini Bang, aku nambah pertanyaan lagi dah, mungkin untuk biar biar nggak dipotong. Kira-kira Bang, anggaplah saya example Mahathir tidak terlalu menarik nih, tidak terlalu tertarik untuk yang namanya dunia bersifat pengabdian kayak gitu. Mungkin banyak orang juga yang seperti itu. Nah, mungkin ada nggak di bagian buku itu yang bisa ngebuat kita tuh jadi berbalik arah untuk dengan baca buku ini ternyata gue tertarik nih untuk dunia pengabdian kayak gitu. Yang tadinya mungkin tidak kepikiran, dengan baca buku ini akhirnya kepikiran. Nah itu ada 2 pertanyaan Bang, mungkin bisa di share atau direlatekan sama yang pertanyaan yang pertama gitu Bang. Oke. Iya. Nah, jadi kalau udah masuk ke bukunya, jadi kalau di buku Peraduan kita tuh jadi spoiler nih ya kayak, sudah nggak apa-apa. Dikit-dikit ya Bang, dikit poin mungkin yang ini. Ya. Jadi kita setting di buku itu sebenarnya kayak kegelisahan anak-anak muda sekarang gitu ya, terutama di kalangan milenial gitu ya. Saya rasa kayak semua orang tuh ngerasain hal ini, makanya kita ngambil perjalanan rasa. Jadi banyak ungkapan yang mengungkapkan bahwa kayak hidup itu kan sebuah perjalanan. Mantap. Sebuah petualangan di atas kapal gitu, dermaganya segala macam kayak gitulah. Tapi saya ngambil di sini kayak perjalanan gitu. Pada akhirnya perjalanan itu akan nyampe suatu tujuan gitu. Jadi dari kosan ada tujuannya ke kampus gitu, pengen belajar gitu. Nah kayak hidup juga ada tujuannya itu, mau ngapain atau perjalanan itu ngapain gitu. Nah makanya kita ambil diksi perjalanan rasa. Nah di sini kami setting perjalanan rasanya itu ketika di penghujung semester, di penghujung ketika mau tamat kuliah gitu. Jadi ada kegelisahan kita ketika di semester akhir tuh kayak bahwa skripsi itu atau tugas akhir susah sih segala macam gitu. Nah terus habis dari selesai tugas akhir biasanya kita masuk ke fase cari kerja, terus mau ngapain gitu ya. Karena ya nggak sedikit ya, berarti banyak ya, banyak teman-teman kita, termasuk saya dulu habis juga mau ngapain gitu ya. Iya. Ya settingannya adalah kerja atau berwirausaha. Tetap berwirausaha juga kita belum punya kayak mental yang kuat gitu ya, belum punya modal yang kuat gitu buat memulai usaha baru atau melanjutkan usaha orang lain gitu. Nah, pada akhirnya dari kegelisahan itu kami tulis di sana gitu, dan terus ada beberapa poin kita ceritakan di mana pastinya ada tadi baru saya sebutkan 2 poin ya, orang habis kuliah itu biasanya kerja atau berwirausaha. Iya benar. Sebenarnya ada satu lagi sih kayak ikut mengabdi gitu. Nah mengabdi dalam artian kayak gitu tuh kayak bukan kita jadi volunteer segala macam, enggak, tapi kayak mengabdi yang tetap kita bisa hidup dari situ. Mengabdi kayak dalam artian ada biaya operasional yang tetap kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari gitu. Nah sebenarnya di situ kami ceritakan di situ. Terus di cerita ini tuh di cerita Peraduan ini orangnya udah kerja. Nah setelah kerja itu kayak dia bingung, dalam kerja tuh biasanya jenuh kan. Iya benar. Bulan pertama, bulan kedua kayak oke, dapat gaji gitu, dapat uang buat bisa jajan, market teman segala macam gitu. Tapi selanjutnya akan merasa jenuh, akan ada titik jenuh dia kayak ini gue kerja terus kapan sih kayak gini aja gitu ya. Apa sih yang pengen gue kejar itu ketika masuk di fase 20-an ini gitu. Nah akhirnya kita kasih perbandingan ke teman-teman setelah jenuh kerja tuh pengen lanjut kuliah lagi, program magister S2 atau pasca sarjana gitu ya, atau resign pindah kantor baru, atau buka wirausaha gitu, atau ikut program pengabdian. Nah di situ kita dapetin
gambaran bahwa ketika kita sudah masuk di fase sekarang, kita tentunya punya potensi yang sangat besar buat mengembangkan diri kita lagi gitu. Nah, ketika mungkin ada gambaran dari teman-teman, pengen lanjut kuliah lagi gitu ya. Nah, ini adalah cerita dari teman-teman juga. Gimana kita untuk melanjutkan kuliah itu kan ada beberapa poin, terutama kalau teman-teman pengen ngejar beasiswa. Nah, di beasiswa itu biasanya ada poin gimana program kita atau ide kita tuh bisa berdampak pada masyarakat gitu. Dan yang poin yang paling besar biasanya adalah ketika kita punya aksi, bukan cuma rencana buat ke masyarakat tadi, pengabdian tadi. Nah, ketika aksi kita tadi benar-benar berdampak buat masyarakat, nah itu nilainya tinggi banget saya rasa ya. Saya pernah dapat bocoran juga gitu ya. Ketika organisasi yang kita buat atau gerakan yang kita buat tadi berdampak besar buat masyarakat, poin untuk mendapatkan beasiswa lebih besar gitu. Nah, terus yang kedua, mumpung masih muda gitu juga kayak energi kita, ide kita kita masih sangat mumpuni buat di deliver ke teman-teman untuk program segala macam. Nah, bisa dimanfaatkan untuk pengabdian ke masyarakat tadi gitu. Dan di akhir buku saya juga ceritakan bahwa dengan teman-teman ikut program pengabdian, ini nggak mesti ini ya organisasi yang saya ikuti ya kayak Indonesia Mengajar, harus Indonesia Mengajar gitu, tapi banyak sekali ya, banyak banget sekarang yang udah nyediain program kayak gitu sih. Bener. Nah, apalagi yang bentuk programnya turun langsung ke masyarakat gitu, langsung turun ke masyarakat dan kita tinggal di sana, itu sangat membekas buat kita. Nah, kalau yang di buku ini diceritain bahwa ketika teman-teman ikut program pengabdian kayak yang kami ikuti itu, sebenarnya itu adalah simulasi teman-teman gimana menghadapi dunia nyata atau realita di Indonesia yang sebenarnya gitu. Benar. Kita kan sebagai guru bantu di sekolah gitu. Nah, selain jadi guru bantu juga kita berbau sama masyarakat nih. Terus juga berkomunikasi dengan pemerintah setempat nih. Nah, sebenarnya kalau untuk kita refleksikan lagi gitu, itu semuanya paket lengkap. Kita bakal dapat gambaran gimana sih dunia kerja nanti ke depannya gitu. Iya. Gimana membangun relasi dengan rekan kerja gitu segala macam. Terus yang kedua, gimana caranya kita bersosialisasi dengan masyarakat kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Itu rukun bertetangga gitu, gimana gitu. Terus juga kayak gimana kita mengajarkan anak-anak gitu, parenting lah, simulasi gimana kita bangun rumah tangga nanti punya anak gitu, gimana ngasuh dia gitu kan. Iya. Selanjutnya gimana caranya kita membangun relasi dengan pemerintahan gitu, komunikasi dengan pemerintahan tentunya kayak bahasanya beda, gaya komunikasinya beda gitu. Nah, itu adalah menurut saya kayak paket lengkap gitu. Sebelum kita benar-benar terjun di dunia profesional, sebelum kita benar-benar terjun di perusahaan ataupun sebagai aparatur sipil negara gitu nanti kedepannya setelah itu. Jadi kayak untuk ikut program pengabdian sebelum benar-benar kerja tuh kayak worth it banget sih menurut saya tuh. Atau sebelum teman-teman ke studi magister atau studi pasca sarjana tuh worth it banget buat dicobain program pengabdian terlebih dahulu gitu. Dan itu tentunya kayak membangun cinta teman-teman ke masyarakat gitu. Jadi lebih mengenal lagi negeri ini, lebih mengenal lagi kayak gimana sih realita di lapangan itu sebenarnya masyarakat kita tuh. Gitu deh. Oke. Nah, jadi perlu banget sih sebenarnya sebelum nikah, sebelum 5 tahun tuh harus cobain sebenarnya. Aduh, berat nih teman-teman kalau sudah bawa pernikahan ini. Ini mungkin lebih versi KKN yang lama lah Bang ya, jatuhnya Bang ya. Nah, benar sekali. Dan ini yang kami ikuti itu mandiri. Dan artian satu desa satu orang, bukan satu desa satu kelompok ya. Iya, kalau dulu kan satu desa satu kelompok. Itu dari kita sendiri, bukan dari teman-teman gitu. Semuanya kita sendiri yang ngambil alih gitu. Jadi ketika menghadapi masalah ini di desa, kita sendiri yang harus jadi orang pertama yang meresponnya, kita sendiri yang harus ngambil keputusan harus ngapain gitu. Tapi kalau KKN kan berkelompok gitu ya, beberapa hari gitu. Jadi 1 tahun menjadi masyarakat di sana. Oke. Nah, kalau dari penjelasan yang disampaikan oleh Kak Dika tadi, I think apa yang ditanamkan atau apa yang dibahas
atau apa yang diangkat atau apa yang ditulis di dalam buku peraduan sebenarnya ini kalau teman-teman ngebaca dengan menghayati yang sebaik-baik lah kayak gitu ya, dalam kita ngebaca pasti bakalan dapat poin dimana teman-teman akan sadar bahwasannya dunia pengabdian itu bukan hanya sebatas teman-teman buat acara selesai terus tinggal, jadi tapi banyak lagi yang digambarkan di situ. Otomatis nanti benefitnya dari teman-teman melakukan pengabdian itu tadi udah dijelaskan dulu sama Bang Dika, banyak banget ya perihal dari teman-teman bisa menyelesaikan masalah, di mana teman-teman adalah top center yang teman-teman ngerespon permasalahan yang ada di tempat teman-teman ngabdi gitu kan. Terus juga nanti tadi udah di share juga bahwasanya teman-teman juga bakalan dapat benefit bagaimana teman-teman berkomunikasi baik itu di kalangan pemerintah maupun di kalangan masyarakat. So buat teman-teman perlu wajib banget untuk ngebaca yang namanya istilahnya buku peraduan. Ya, sama seperti saya juga belum sempat ngebaca karena belum sudah buka ya Bang ya untuk pre-order yang kedua. Udah. Nah, emang nggak dapat ya kamu. aku belum dapat info ya, mungkin karena terlalu sibuk dengan yang sekarang mungkin ya. Nah teman-teman ini udah pre-order yang kedua, jadi teman-teman tinggal kunjungi, nanti link untuk pemesanan bukunya ada di description saya. Buat teman-teman yang masih sedikit penasaran dengan terkait apa yang disampaikan oleh Kak Dika tadi, mungkin belum jelas juga, mungkin teman-teman bisa langsung kunjungi Instagramnya Kak Dikun. Gue taruh juga link Instagramnya nanti di bawah deskripsi buat teman-teman langsung aja nyerbu atau langsung berkunjung ke Instagramnya Kak Dikun untuk tanya-tanya terkait apa yang tentang seputar peraduan yang mungkin kurang lengkap di sini ya, biar nanti teman-teman juga semakin tertantang untuk ngebeli bukunya. Untuk pre-ordernya sampai batas kapan, Bang? Nah, kalau pre-order kita kalau sekarang udah ada stok sih. Jadi ya kalau stok ini udah habis kita pre-order lagi gitu. Oh gitu. Oh. Pre-order kalau sekarang udah ada stoknya. Oh gitu, ini langsung ada ya, berarti bukan pre-order lagi. Emang ada pre-ordernya kita. Oke. Nah, dan itu bukan promosi sih, emang kemarin habis duluan sorry. Iya dong Bang, mungkin nanti yang di gelombang kedua ini kita coba ngebaca apa sih yang dimaksud sama Bang Dika tadi. Kita coba baca dan coba kita resapi apa yang disampaikan tadi. Mungkin lebih lebih jelasnya mungkin dan lebih padatnya ya informasi yang disampaikan sama Kak Dika, ya harus baca buku peraduan sih, bukan hanya nonton video ini aja. Tapi buat teman-teman yang sudah nonton jangan lupa untuk membeli ya, oke teman-teman. Nah mungkin jelas lah Bang ya, jelas kita ngobrol untuk di podcast pada sore hari ini. Apa sih Bang yang mendasari untuk ngebuat buku ini? Kan yang namanya cerita itu ya, karena kan Abang memulai buku kan berdasarkan cerita kan, ceritanya Bang sendiri. Dan kadang bagi saya sebenarnya cerita orang tuh kadang juga nggak ada yang menarik, tapi kenapa sih Abang berani banget gitu loh, berani ngebuat buku dengan melawan sebuah paradoks bahwasannya belum tentu cerita kita itu disukai orang lain gitu loh Bang. Kenapa Bang? Apa sih tujuan yang terbesar yang gelar tujuan emas gitu Bang? Bang, mungkin teman-teman juga bisa menyadari dengan tahu tujuan ini gitu. Wow. Agak ini ya, pertanyaan penutupnya agak merinding sedep itu. Iya. Sebenarnya kayak ini sih, emang dari dulu kita di Indonesia Mengajar kemarin disarankan buat bikin tulisan untuk menggerakkan masyarakat atau menggerakkan teman-teman kita gitu. Nah, dari waktu tugas dulu kan kayak kita resah gitu. Kita ada perasaan tersendiri gitu, ada yang pengen diluapkan gitu. Nah, saya dapat wejangan dari senior saya, dari alumni juga gitu, bahwa dia dulu ketika resah, ketika menghadapi tekanan seperti dia curhat lewat kata-kata, dia nulis gitu, mengekspresikan keresahan dia tadi gitu. Karena
ada beberapa cerita, ada beberapa apa ya, ada beberapa keresahan kita yang mungkin nggak pas untuk diceritakan ke masyarakat, karena kita tinggal di masyarakat kan. Iya, iya. Nah, ada beberapa keresahan mungkin nggak pantas atau nggak kurang cocok lah gitu buat kita ceritain ke teman-teman sekitar kita. Iya, iya. Dari sana aku tuh kayak udah lama ngedraft tulisan sih dari dulu gitu, dari 2016 kemarin gitu. Dan pada 2018 akhirnya ketemu Kak Ranti Huri, dan akhirnya kita bikin buku ini tadi. Oh tadi. gitu. Nah, Oke, terus itu kayak kata Mahathir tadi, sebuah paradoks ya gitu. Kayak iya. apa ya, kayak emang saya juga ngerasa sih tulisan saya tuh kayak belum begitu bagus, belum begitu apa ya, belum begitu worth it lah buat apa ya, dibaca oleh banyak kalangan gitu ya, nggak bestseller lah gitu ya. Emang ngerasa tak gitu. Cuman dalam artian gini, ada satu teman saya cerita gitu, sebenarnya kalau bikin karya tuh bikin aja gitu, ngapain mikirin omongan orang, ngapain memenuhi ekspektasi orang-orang gitu ya. Toh kita yang berkarya gitu, toh kita sendiri yang punya karya tadi, dan akan selalu ada orang yang menghargai karya-karya kita tadi. Iya, benar. Nah, ketika kita ketemu satu orang ataupun dua orang yang punya punya respect sama karya kita, menghargai karya kita, nah itu berarti sebenarnya orang itu suka dengan karya kita tadi, dan itu cukup jadi motivasi kita buat bikin karya selanjutnya gitu. Kayak Mahathir gitu, aku respect banget ketika Mahathir bikin elaborasi channel gitu ya, kayak kayak konten-konten itu kayak bermanfaat, konten kayak itu akan ada orang yang mencari isi dari konten Mahathir tadi, elaborasi tadi gitu. Walaupun sebenarnya sekarang mungkin orang nggak begitu menyukai, nggak begitu membutuhkan gitu. Tapi kan namanya karya itu kan akan abadi, akan ada seterusnya dan seterusnya gitu. Itu apalagi untuk di platform YouTube, gitu. Apalagi untuk platformnya buku gitu. Dan itu akan abadi ya, orang akan akses, orang akan lihat lagi ke depannya gitu. Dan kalau kita bicara agama gitu ya, berat. Mantap nih, berat ini. Oke, teman-teman yang muslim juga pernah dengar ini gitu. Kalau misalnya kita dengar ada satu hadis gitu ya, jadi akan putus amalan anak cucu Adam ketika dia sudah mati, kecuali 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, amal jariah, sama anak yang solehah, anak yang bertakwa gitu, anak yang punya iman yang bagus gitu ya. Nah itu, nah sebenarnya kayak kita bikin karya itu kan salah satunya adalah amal jariah gitu. Nah kita kan nggak tahu umur kita sampai kapan gitu ya. Tapi ketika kita punya karya, kita punya legacy buat diwariskan ke teman-teman yang lain segala macam. Ketika kita udah gone gitu ya, end game gitu, kita udah selesai dari karya kita tadi, terus ngalir pahala kita, terus ngalir apa-apa yang udah kita wariskan tadi, terutama hal-hal baik gitu ya. Jadi apa yang kita wariskan, kebaikan, bahkan terus kebaikan. Oke. Berarti intinya apa yang pengennya sebenarnya tujuan tuh pengen mencurahkan sebuah cerita keresahan yang mungkin tidak enak kalau kita langsung cerita ke masyarakat gitu Bang ya. Benar sekali. Dan jadi masih muda Tir. Ya. Karena katanya banyak pikiran. Iya benar. Gitu, ya. Karena kita apa dengan bikin YouTube channel atau bikin buku lah gitu ya. Iya benar. Masih bebas gitu, bisa berkarya gitu. Iya. Benar, aku sangat setuju sekali kata Bang terakhir tadi, bahwasannya kita juga sebenarnya parameter sukses atau tidaknya kita dalam berkarya itu bukan seberapa banyak, bukan seberapa hebohnya karya kita itu ketika keluar, tapi seberapa manfaatkah gitu kan ya Bang? Sebenarnya tidak benar kan? Seberapa manfaatkah video? Aduh. Nah, jadi sekali lagi teman-teman ditekankan ya, buat teman-teman yang mungkin masih bimbang, ragu, ya saya juga pernah ragu, ya wajar lah, setiap manusia punya perasaan yang seperti itu ketika mereka lulus, ragu, aku sudah lulus nih harus kemana. Nah mungkin
ada jawaban yang mungkin nggak teman-teman ketahui, atau mungkin lingkungan teman-teman yang tidak mendukung hal yang ini mungkin bisa teman-teman dapetin ketika teman-teman ngebaca buku ini. Ya kalau untuk ketemu Kak Dika kan agak jauh kan, mungkin teman-teman yang nonton misalnya dari Jawa, masa harus ke Palembang dulu ketemu Kak Dika kan, kayak gitu. Ya boleh aja sih ya, boleh aja Kak Dika ya. Boleh aja ya, tapi kan nggak mungkin kan. Nah, makanya teman-teman bisa berkomunikasi dengan Kak Dika itu melalui buku ini tadi. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang bingung ya silakan DM Kak Dika di Instagramnya, nanti di description ada, teman-teman tanya-tanya. Ya mungkin ini solusi ya supaya bisa ya, I hope ya sebenarnya teman-teman ada harapan yang mungkin dari saya sendiri adalah ketika teman-teman melakukan pengabdian, otomatis kan teman-teman mengenal tuh lingkungan teman-teman, masyarakat yang ada di Indonesia. Harapannya adalah agak sedikit mengurangi angka yang namanya angka pengangguran. Ya mungkin karena orang nggak tahu harus melakukan apa, akhirnya kan banyak jadi pengangguran, atau mungkin karena kita tidak tahu dengan lingkungan sekitar kita, akhirnya kita nggak bisa berinovasi, akhirnya ya kita nggak bisa nih ngebuka peluang untuk kerja orang banyak. Nah tapi mungkin dengan kita mengenal dan tahu lingkungan kita, ini bisa jadi pembuka rezeki orang lain ya, dari kita ya mungkin ya. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin thank you banget Kak Dika udah sharing terkait pengalaman ya, dari mulai nama yang nyentrik ya, Dikun, ternyata sejarahnya panjang teman-teman, sampai pengalaman Kak Dika mengabdi dan menghasilkan sebuah mahakarya, yaitu buku yang amalnya kita nggak bisa hitung banyaknya seperti apa, karena ini bakalan punya historinya sampai mungkin nanti saya punya cucung atau cicit nanti ya, itu bisa baca bukunya Peraduan ya. Nah jadi ini amalnya nggak akan terhitung. Oke, itu saja dari saya. Mungkin Kak Dika untuk penutup lah, jargon lah mungkin dari Kak Dika ya buat teman-teman yang lain. Agak aneh nih. Peraduan, yeay. Oke, itu saya teman-teman. Jangan lupa untuk di order bukunya Peraduan, biar nanti teman-teman makin mencintai yang namanya dunia kerelawanan. Itu saja dari saya, Mahathir, dan Kak Dika sebagai narasumber. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir Kak Dika untuk sharing. Mungkin itu saja teman-teman dari saya sudahin video ini untuk kali sesi ini. See you di next video, and jangan lupa untuk like, share, and video ini. Saya Mahathir, undur diri. Assalamualaikum.